Uh, saya, Oke. Saya minta maaf ya, tapi hari ini nggak bisa sampai selesai, jadi saya mungkin harus berhenti kira-kira nanti setengah jam setelah ini ya. Jadi nggak bisa, hari ini nggak bisa full. Screen-nya. Oke, kita kemarin sampai di sini. Saya ulangi sedikit. Ini pertanyaan untuk menanyakan jumlah. Ya, menanyakan jumlah. Bentuknya tuh yang pakai how many. Jadi selalu setelah how many atau berapa banyak, selalu diikuti bendanya. Ya, jadi kalau kita menanyakan sesuatu dengan berapa banyak, itu selalu diikuti bendanya langsung. How many books, how many pens, how many apa gitu. Dalam contoh ini, how many chapters atau how many provinces. Ya. Nah, setelah itu diikuti are there. Ya, are there. How many chapters are there? Terus pelengkapnya misalnya ada berapa bab di buku ini? How many chapters are there in this book? Atau kalau kita mau tahu ada berapa provinsi ya di Kanada, how many provinces are there in Canada? Jadi untuk menanyakan ada berapa jumlah, ya ada berapa jumlah. Ya misalnya ada berapa, contoh ya ada berapa hari dalam satu minggu. How many days are there in a week? How many days are there in a week? Atau kalau kita lihat nomor 10 misalnya ada berapa orang di ruangan. How many people, ya, jadi how many langsung bendanya, how many people, terus are there in this room. Ya, jadi kita udah lakukan ini kan kemarin latihannya. Saya hanya mengingatkan kembali. Ya. Oke, kita sekarang lanjut ke yang berikutnya itu langsung aja deh. Langsung yang ini deh. Nah, ini bagian yang agak ya supaya bukan sulit, tapi untuk pemula biasanya sering salah. Ya, yaitu untuk kata depan atau preposisi untuk lokasi. Dalam bahasa Inggris untuk menentukan lokasi ada 3 kata depan yang paling utama, yaitu in, on, dan at. Ya, in, on, dan at. Dan kalau kita baru mulai belajar bahasa Inggris itu sering salah-salah kapan pakai in, kapan pakai on, kapan pakai at. Kita lihat dulu yang ini. Yang saya tandain dengan kotak merah, yaitu untuk alamat. Bagaimana kita lokasi alamat atau tempat tinggal. Yang pertama, kita mulai dari negara. Ya, kita mulai dari negara. Tom lives in the United States. Negaranya Amerika ya. In the United States. Atau kita bisa bilang Tom lives in America. Ya, jadi untuk nama negara itu kita pakai in. Untuk negara country itu kita pakai in. Yang kedua, kita untuk kota. Kota juga pakai in. He lives in New York City. Jadi, kota itu juga pakai in. Ya. Kemudian, lebih kecil lagi, jalan. Ya. Tinggalnya di alamat di jalan apa? Jalan itu pakai on.
He lives on Hill Street. Ya, jalan itu pakai on. Tapi kalau kita pakai jalan dan ada nomor jalan dan ada nomor rumahnya, misalnya itu 4472, he lives at 4472 Hill Street. Ya, jadi dimulai dari yang paling besar, negara atau kota itu pakai in, kemudian nama jalannya hanya pakai nama jalan itu on, tapi begitu nama jalan plus nomor rumah itu pakai at. Ya, ini aturan yang paling dasar kalau kita menentukan kata preposisi, kata depan untuk alamat. Ini yang paling dasar. Kemudian yang di atas ini mudah. On artinya ya di atas. On artinya di atas dan nempel. Ya, di atas dan nempel. My book is on my desk. Buku saya di atas meja. Nah, buku itu harus nempel. Nempel di permukaan mejanya. Itu baru kita boleh pakai kata on. Tapi kalau misalnya lampu gantung, bukan lampu duduk ya, bukan lampu duduk yang ditaruh di atas meja, tapi lampu gantung. Lampu gantung di langit-langit, itu kita nggak boleh pakai on. Ya, lampu gantung yang di atas langit-langit, kita nggak boleh pakai on. Ya, jadi on itu hanya untuk benda yang nempel. Ya, di atas, tapi nempel. Oke, sekarang kita lihat yang lain. Ini ada kata, tapi yang paling utama tuh ini ya, in, on, at. Nah, tapi masih banyak kata-kata yang lain. Akan saya coba bahas sedikit. Above. Above tuh atas yang tidak nempel. Ya, above itu di atas yang tidak nempel. Around itu saya mestinya pakai ini ya, pakai mungkin lain kali deh. Saya nggak persiapkan. Around itu di sekeliling. Round itu kan bulat. Round itu bulat. Jadi di sekeliling. At, in, on saya tunda dulu itu karena sangat khusus. Nanti akan kita lihat secara lebih khusus. Itu banyak aturannya. Behind itu di belakang. Below itu di bawah. Beside itu di samping. Ya, beside itu di samping. Between itu di antara. Far from, jauh dari. Atau far away from. In back of, di belakang. In the back of sama di belakang. Kurang lebih sama dengan behind. Yang behind itu kurang lebih. In front of, di depan. In the front of kurang lebih sama di depan juga. In the middle of itu kurang lebih sama dengan between ya. Kurang lebih sama. Ya. Artinya di antara. Ini juga behind dengan ini itu kurang lebih sama. Ya. In the middle of itu di antara. Kurang lebih sama dengan between. Inside ada in-nya. Artinya di dalam. Near itu dekat, lawannya far. Ini dengan ini berlawanan. Far, near. Next to itu di samping. Kurang lebih sama dengan beside. Kurang lebih sama dengan beside. Kemudian on top of itu kurang lebih sama dengan on. Ya, artinya di atas nih kurang lebih sama. Outside di luar, inside lawannya outside ya. Inside, outside. Di dalam, di luar. Under di bawah. Under itu mirip dengan below, tapi ada perbedaan tipis ya. Kapan kita pakai under dan kapan kita pakai below. Jadi kurang lebih begitu. Untuk jelasnya mungkin kita lihat berapa contoh ya. Yang pertama, the book is beside the cup. Beside itu di samping ya.
di samping. Atau next. Tapi kalau next itu pakai to, artinya sama. Next to dengan beside itu artinya sama. The book is beside the cup, atau the book is next to the cup, di samping. Nah, tapi yang berikutnya itu near itu artinya beda, tapi untuk menggambarkan itu bisa dipakai juga. The book is near the cup. Buku letaknya dekat dengan cangkir. Ya, cukup jelas ya untuk beside dengan next to artinya sama persis, tapi kalau next hati-hati pakai to. Jangan bilang the book is next the cup, itu nggak bisa. Next to. Jadi next itu kalau untuk lokasi itu mesti pakai to. The book is next to the cup. Oke. Yang sekarang yang kedua. Nah, ini between. Between itu antara atau di tengah-tengah. The book is between the book is between two cups. Buku itu berada di antara dua ini ya, di antara dua cangkir. The book is between the cup. Antara. Kalau untuk antara ini khusus ya. Antara itu kalau udah bahasa Indonesia itu nggak terlalu ketat, tapi kalau bahasa Inggris, antara itu selalu antara dua benda. Jadi ada dua benda, nah di tengah-tengahnya ini ya. Kalau lebih dari dua benda, kita nggak pakai between. Ya, kalau lebih dari dua benda itu kita nggak pakai between. Jadi between itu selalu antara dua benda. Kalau bahasa Inggris agak ketat. Nah, yang gambar C. The book is far away from the cup. Atau away-nya kadang nggak dipakai juga boleh. The book is far from the cup juga boleh. Ya, the book is far away from the cup. Jauh. The book is far away from the cup. Letaknya jauh. Oke. Under. Di bawah ya. The cup is under the book. Di bawah. Above. Bedanya above dengan on, ingat. Above itu tidak nempel, on itu nempel. The cup is above the book. Gak nempel ya. Ada jarak itu melayang, itu ngambang. Kalau on, oh ya, kelewat. On itu yang nempel. On ini nempel. Ya, the cup is on the book atau on top of, artinya sama. On the book atau on top of the book. Tapi kalau on top ada off-nya ya, on top of the book. Around. Around itu mengelilingi. A hand is around the cup. Ada tangan mengelilingi. Di sekeliling. A hand is around the cup. Around ini agak jarang dipakai karena situasinya tuh situasi mengelilingi itu agak jarang dalam percakapan sehari-hari. Bisa muncul misalnya kalau around a hand is around the cup itu jarang sekali kita bicara seperti itu. Misalnya kita bilang ini, the spectator is around the football match. Spectator itu penonton ya. The spectators are around the football match. Jadi penonton mengelilingi pertandingan bola. Around itu agak jarang dipakai. Oke, ada yang lain. Oke. Belakang. Ini ada bis, ada orang di belakang. The man is behind the bus atau in back of the bus. Di belakang. In back of atau behind. Artinya sama persis. Di belakang. Kita lihat ini. Kebalikannya in front of, di depan. Ya. Sama, kita lihat satunya behind, lawannya in front of. Dan dalam kasus ini dua-duanya mereka orang ini berdua dua-duanya di luar bis. Ya. The man is outside the bus. Dua-duanya di luar bis. Nah, sekarang perhatikan. Beda antara in back of di belakang bis
dengan in the back of. In the back of itu di belakang, tapi di dalam. The man is in the back of the bus. Bedakan dengan yang ini ya. In back of. In back of itu di belakang, di luar, di belakang mobil. Tapi kalau ini, dia di dalam mobil, tapi di belakang. Oke. Setelah ini, in the front of. Di depan, tapi di dalam. Ya, di depan, tapi di dalam. Nah, makanya, dan dalam dua kasus ini, the man is inside the bus. Dua-duanya di dalam bis. Oke. Nah, kalau in the middle of, itu di tengah-tengah. Dia duduk di dalam, di tengah-tengah. Beda dengan between. Between itu di tengah, tapi antara dua benda. Sementara in the middle of, itu di dalam, tapi di tengah. Jadi ada perbedaan sedikit. Oke? Oke, kita lihat sekarang. The apple is on the plate. Ya, karena di atas dan nempel. Ya. Oke, kita coba ini latihan beberapa. Kita coba beberapa orang ya. Untuk ini mengingatkan kira-kira yang tadi ingat nggak? Salah nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya. Jadi yang mau silakan angkat tangan. Yang mau silakan angkat tangan. Nomor 2. Ya, nomor 2. Lihat gambarnya kelihatan ya? Itu pakai apa? Ya kan? Jawabannya apa nomor 2? The apple is on. Yang ini, yang nomor 2 di bawah. Di bawah piring. Di bawah itu apa? The apple is. Ayo ingat, yang di bawah tadi apa? Ingat nggak di bawah itu apa? Under. Under, betul. Under ya. Apple is under the plate. The plate. Ya, bagus. Sip. Thank you. Kemudian ini. Nomor 3. Deti ya. Yang nomor 3. Good evening, sir. Good evening. Ya, nomor The 3. apple is above the plate. Above, betul. Dia di atas, tapi tidak nempel ya. The apple is above the plate. Oke, sip. Thank you. Yang nomor 4. Nomor 4, jawabannya apa? Good evening, sir. Good evening. Nomor 4. Number 4. And the apple is beside the glass. Hati-hati ucapannya the apple. The glass. The apple is beside the glass. Ya, betul. Di apple ya. Di apple. Bukan the ya. Hati-hati kalau nanti kita ada mungkin pas kita ngebahas tentang pemakaian the, tapi untuk sementara diikuti aja. Di apple ya. The apple. The apple. Okay, thank you. Oke, thank you, Mister. Oke, nomor 5. Yes, Mr. Oni. Ya, silakan. Nomor 5. The apple isn't near the glass. It is far away from the glass. Far away from the glass. From the glass. Ya, makasih. Thank you, Mister. Yang nomor 6. The apple is inside the glass. Betul, di dalam ya. The apple is inside the glass.
Nomor 7. Nomor 7, silakan. Silakan, suaranya nggak kedengaran. Suaranya tidak terdengar. Sebentar, saya besarkan. Kecil sekali suaranya. Me, Ya, silakan. the apple is beside the glass. Kalau bahasa Indonesianya apa nih? Apel ada di antara dua gelas. Ya, di antara apa? Di antara, the apple is, di antara itu? Between two glasses. Ya, between two glasses. Ya, betul. The apple is between two glasses. Ya. Oke, thank you. You're welcome. Nomor 8. Hello. Ya, halo. Ya, nomor 8. A hand is around the glass. Around, betul. Ya. Hand is around the glass. Oke. Thank you. Oke. Perhatikan konteksnya ya. Ini yang nomor 9. Perhatikan konteksnya. Lihat kalimat yang di depannya dulu. Ya, silakan. Nomor 9. The dog isn't inside the car. The dog is outside the car. Betul. Karena dia tidak di dalam, dia di luar. Ya, outside the car. Thank you. Yo. Nomor 10. The dog is in front of the car. Ya, in front of the car, di depannya, in front of the car. Oke, betul. Nomor 11. The dog, good evening, Mister. Ya, good evening. Ya, silakan. Nomor 11. The dog is in, apa ini? Di belakang. Di mana ini? Di belakang ya, belakang mobil. Nah, belakang mobil itu di belakang tapi di luar. Itu bahasa Inggrisnya gimana? Mirip dengan ini. Mirip dengan yang di atas. Tinggal diganti ya. Front or on. Kalau depan itu kan front. Kalau belakang kan ada off-nya sini. Nah, tinggal diganti aja. Front off. Kalau depan itu kan front. Kalau belakang apa lawannya front? Lawan belakangnya. Waduh. Back ya. Back off. Back off. Kalau depan itu kan front. Kalau belakang itu back. Jadi the dog is in back of the car. Of the car. Ya, di belakang mobil. Oke. Di belakang. Oke, 2 lagi. Ya, nomor 12. Yes. Ya, silakan. Number 12, the dog is in the front of the car. Ya, betul. Di depan tapi di dalam, in the front of the car. Ada the-nya ya. Oke. Ya. Yang terakhir. The dog is in behind of the car. Ya, di dalam, Iya, tapi di belakang. Mirip dengan yang ini, mirip yang di atasnya. Mirip dengan yang di atasnya. Ya, di dalam, tapi di belakang. Sangat mirip dengan yang soal nomor 12. The dog is in blank, Mister. the apa? Lawannya front apa? Mirip sekali dengan di atas.
Di belakang. Belakang tuh back ya. Back Oh itu iya, kan belakang. back. The back of the car. Oh ya, sama seperti yang tadi ya, yang di Sama atas. yang di atas kan? Ya sama. Ya, 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 Kan ya, beda ya, dia ya. kan ini in the front of the The back car, of. in the car. Ya. Sip, Thank you, thank you. The back. Oke. Oke. Kita habiskan ini dulu ya. Kemudian saya mesti sign out karena mesti keluar. Oke. Nah, sekarang saya ingatkan lagi ya, kapan pakai in, kapan pakai on, kapan pakai at. In itu untuk negara dan kota, on itu untuk jalan, and itu untuk alamat lengkap. Alamat lengkap maksudnya jalan dengan nomor. Ya, dicoba ya. Ya, nomor 1. Silakan. Good evening, Mr. Good evening. Nomor 1. Nomor 1, Pablo live in Canada. Ya, Pablo lives in Canada. Oke, betul ya, nama negara pakai in. Thank you. Thank you. Nomor 2. He lives in Toronto. Ya, he lives in Toronto. Toronto itu nama kota ya di Kanada. Oke, makasih. Thank you, Mr. Nomor 3. He lives at Lake Street. Hati-hati. Nama Ya, jalan itu ya. kalau at kan Kalau untuk nama- yang lengkap ya. Ya, betul. Kalau nama jalan tok kita pakai In. on. Oke, Kalau on. nama jalan saja pakai on ya. Oh, nama jalan saja pakai on. Jadi Oke. logikanya itu begini, saya nggak tahu nih logikanya orang Inggris ya. Jadi ibaratnya rumah kita itu diletakkan di atas jalan. Jadi jalan ditaruh di atasnya, on, nempel gitu. Nah makanya mereka logikanya itu kalau rumah dihubungkan dengan nama jalan itu di atas. Seperti halnya kita naruh gelas di atas meja. Makanya mereka itu pakai on. Jadi logikanya itu begitu. Kenapa orang berbahasa Inggris itu kalau rumah di atas jalan itu pakai on. Ya, kurang lebih mungkin ya gitulah kurang lebih bayangannya. Ya, ya. Oke. Thank you. Yang nomor 4. He lives at 5541 Lake Street in Toronto, Canada. Ya, oke, sip, betul. Thank you, Mr. Oke, sekarang saya akan minta berapa orang ya, beberapa volunteer mengenalkan dirinya, alamatnya. I live, nama negara, I live in mana, kemudian nama kotanya, I live in mana, kemudian langsung nama jalan, I lives, nama jalan pakai on ya, on. Kalau kita di Indonesia pakai street boleh, tapi pakai jalan juga nggak apa-apa. Misalnya I live on Jalan Sumatera misalnya apa. Nah, kemudian baru nomor rumahnya, I lives on Jalan Sumatera number 5 atau berapa gitu ya. Ya berapa orang ya volunteer ya. Langsung ya 4-4-nya. Jadi nama negara, nama kota, nama jalan dan alamat rumah. Ya, silakan. I live in Indonesia, in Jakarta, on Sudirman Street, number 50. Ya, kalau ingat, kalau mau nyebut nama jalan beserta nomor itu langsung pakai at. Oh, oke. Ya, jadi kalau mau nama jalan aja boleh pakai on, tapi kalau nama jalan disertai nomor harus langsung pakai at ya. Oke, I live in Indonesia, in Jakarta, at Sudirman Street, number 50. Oke, sip. Thank you. Makasih. Ya, silakan. Yes, sir. Ya. I live in Indonesia. I live in Medan. I live on Jalan Banteng. I live at Jalan Banteng number 22. Ya, betul sih. Gitu ya. Oke. Mungkin berapa orang lagi yang tadi belum ya, yang belum pernah aja saya tunjuk.
Hello, good evening, sir. I try to answer. I live in Indonesia, stay in Bandung, Diponegoro Street, on Diponegoro Street. I think like that. Oke, kalau pakai nomor, kalau pakai ini pakai apa nomor rumah? I live at Diponegoro 19. Ya, oke, seperti itu ya. Oke, sip. Oke, thank you, sir. Yang belum pernah juga. Oke, silakan. Good evening, sir. Good evening, silakan. I live in Indonesia. I live in Jogja. I live at Tunjung Street number 2A. Oke, betul. Terima kasih. You're welcome. Satu lagi terakhir ya. Ya, silakan. Hilang orangnya. Ya, oke ini deh. Ya, silakan. Satu lagi terakhir. I am sorry. Oh ya, sorry, hilang tadi kelihatannya. Ya. I live in Indonesia. I live in Cilacap. I live on Jalan Kemit. I live at Jalan Kemit number 24. Thank you. Ya, oke, makasih. Ya, satu lagi deh tadi yang kepencet udah. Kita silakan. Ya. I live in Indonesia. Ya. Banjar City, West Java. On Tentara Pelajar Street. Ya, oke. Kalau mau pakai nama jalan aja, pakai on aja ya. Oke, sip. Oke, itu aja. Malam ini kita sampai maaf saya nggak bisa sampai selesai malam ini. Jadi hari ini kita selesaikan sampai di sini. Oke, makasih semuanya. Selamat malam. Ya, thank you, Mr. Oni. Oh, sama-sama. Ya, sama kelas. Malam ini kita kelas lebih cepat ya. Sudah selesai. Thank you, Mr. Oni. Thank you. Thank you, Mr. Oni. Thank you, Mr. Oni. See you next week. Thank you, Mr. Oni. Thank you, sir. Thank you, sir.